Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi di channel Zen Permana. Hari ini lupa ternyata ada ngisi ya, baru udah nyantai aja. Ternyata mau ada ceramah. Seperti biasa bakal ditemenin sama asisten tercinta Bang Kindi. Let's go. Mom pamit ya. Dah, teteh. Assalamualaikum. Mari kita berangkat. Seperti di judul vlog kali ini kita akan ngomongin soal tersinggung ya teman-teman. Tapi sebelum ngomongin itu mau cerita nih. Ada hal lucu. Jadi hari tadi pagi ya habis sahur, sholat subuh, beres-beres rumah, ada meeting lumayan panjang sama sebuah perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia. Minta bikinin alat ukur atau instrumen gap kompetensi karyawan ya. Terus siangnya udah ini siang kayaknya lanjut nulis gitu ya, atau mulai bikin penelitian, ada beberapa deadline ya, beresin disertasi juga. Tadinya niatnya begitu, ternyata diingetin sama si Momo, ternyata sore ini ada ngisi. Dan aku bilang oke. Ternyata si Momo bilang, jadi berangkat jam berapa? Ternyata offline. Jadi keseringan juga menerima undangan-undangan online, jadinya nggak ngeh bahwa ini undangannya offline ya. Dan bukan cuman pertemuan hari ini teman-teman, ternyata saya juga lupa besok ternyata ada pertemuan juga online ya. Jadi ternyata scheduling itu penting ya. Entah kenapa 2 hari 3 hari ini scheduling lagi nggak bagus, lagi nggak asik. Bismillah lah ya, mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar. Yuk kita mulai bahas soal tersinggung sekarang. Cus. Habis ngisi materi guys, sekarang tinggal nunggu sesi tanya jawab. Hai, ketemu lagi tapi sekarang udah beda hari. Kemarin keburu sibuk. Saya sekarang lagi mau nge-zoom ya, mau siap-siap nge-zoom sambil nonton Lakers. Lagi nunggu dipanggil. Nanti kita bahas soal tersinggung ya. Nge-zoom dulu. Nah teman-teman, tersinggung itu biasanya karena kita, jadi fenomena psikologis tersinggung itu karena kita kemudian ngerasa engage ya, terlibat dan related, merasa terkait, punya keterkaitan sama sesuatu yang kebetulan negatif konotasinya. Jadi kalau kemudian kalau engage dan related itu kan lebih konotasinya lebih positif ya. Tapi kemudian kalau kita tersinggung itu karena ada hal-hal yang membuat kita terlibat, merasa involved, merasa terlibat, tapi hal itu kok rasanya nggak enak ya, nggak pas ya. Nah itu kondisi tersinggung. Nah orang tersinggung sama hal-hal yang ngerasa dia banget dan dia termention karena ngerasa engage dan related sama hal itu. Dari mana datangnya dan biasanya seperti apa? Kenapa ada orang yang mudah tersinggung? Halo, assalamualaikum, berangkat lagi. Halo, berangkat lagi jalan-jalan ditemenin Abang Kindi. Sekarang mau ke sebuah tempat ya, masjid yang kata Momom ini enakan banget. Kita sampai mana sih tadi ngomongin tersinggungnya ya? Lupa deh. Teman-teman tahu nggak, sumber dari tersinggung itu sebetulnya adalah harga diri ya, atau self esteem. Jadi ada dorongan pada diri manusia untuk memiliki perasaan berharga, bahwa mereka itu dihargai atau merasa dihargai, tapi bukan dari orang lain. Itu dorongannya di dalam diri sendiri. Makanya ada istilahnya namanya self worth ya, self worth. Nah sebetulnya keberhargaan diri atau self worth ini hanya bisa terjadi kalau si individu atau orang itu melakukan sesuatu. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu, nggak doing something, ya si self worth-nya nggak akan muncul. Nah, makanya sama self worth itu nantinya ujung-ujungnya adalah ngajarin diri untuk punya namanya kepercayaan diri gitu ya. Orang kemudian akan percaya sama dirinya kalau dia melihat dirinya sudah melakukan sesuatu, kan seperti di video percaya diri kemarin. Nah itu juga ngasih self worth sebetulnya. Nah tapi banyak orang yang kemudian mengharapkan
orang lain yang memberikan keberhargaan diri itu. Nah, kalau source-nya dari luar diri, namanya bukan self-worth lagi, tapi jadi self-esteem. Makanya banyak orang yang kemudian nitipin keberhargaan dirinya lewat kelompok-kelompok tertentu. Jadi aku bergabung dalam kelompok keluarga, jadi ngerasa berharga gara-gara ada keluarga, ngerasa berharga gara-gara masuk ke kampus favorit, perguruan tinggi negeri, tempat kerja yang elit. Nah, itu juga gabung ke komunitas atau ekskul yang keren, menjadi kelompok fanatik sebuah klub sepak bola tertentu yang banyak pendukungnya. Itu juga salah satu cara shortcut untuk mendapatkan keberhargaan diri. Nah, keberhargaan diri yang dititipkan ke kelompok, ke orang lain, itulah yang kemudian membuat orang mudah untuk tersinggung. Jadi source-nya tuh itu. Makanya kebanyakan orang seringkali tersinggung bukan karena dirinya, tapi karena kelompoknya yang diusik. Kenapa? Kenapa dia mudah tersinggung dan tersulut, mudah engage dan relate sama kelompoknya? Ya karena kelompoknya menyimpan harga dirinya. Jadi seolah-olah kalau kita nge-mention, membahas terkait kelompoknya, itu tuh ngebahas dia, ngebahas harga diri dia. Itu source dari harga diri, source dari ketersinggungan ya. Ya coba cek lagi kalau teman-teman ngerasa tersinggung, apakah karena keberhargaan diri pribadi atau gara-gara afiliasi sama kelompok. Nah, jangan-jangan terlalu fanatik tapi kita nggak tahu kita berkontribusi akan hal apa dalam kelompok itu, membuat kita jadi fanatik buta ya. Sekian, akhirnya beres juga nih di hari kesekian ya video ini. Sampai jumpa di video Zen Pramana berikutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterikatan, judulnya keterikatan emosional seseorang pada place attachment di. Nyampe pesantren, jalannya nanjak banget bang. Wow. Your destination is on the left. Kita nanjak susah. Oke.